Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah mengkaruniakan berbagai macam nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, pada hari yang lalu kita telah mempelajari tentang muqaddimah daripada keimanan kepada adanya surga, kenikmatan-kenikmatan surga, dan siapa yang akan memasukinya. Maka pada malam ini kita melihat sebagian dari kenikmatan surga itu melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya katakan sebagian, bahkan sebagian kecil, karena tidak bisa kita membahas seluruh ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang berbicara tentang masalah kenikmatan surga. Yang pada hari Rabu yang lalu telah kita bahas, kenikmatan surga itu tidak ada tandingannya. Di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'dadtu li'ibadis salihin ma la ainun ra'at," atau ma la ra'at ainun wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sahih Bukhari. Aku telah siapkan untuk hambaku yang saleh kenikmatan surga yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam hati manusia, sebagai simpanan baginya yang kalian belum pernah melihatnya. Maka kita lihat beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang bercerita tentang mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar ini. Yang pertama adalah
indah dan luasnya bangunan surga. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bangunan surga, maka beliau bersabda, labinatu dhahabin wa labinatu fiddatin wa milatuha al-misku al-adfaru wa hasba'uha al-lu'lu'u wal-yaqut wa turabuha az-za'faran man yadkhuluha yan'amu wa la yai'asu wa yakhludu wa la yamutu la tabla siyabuhu wa la yafna syababuhu. Jadi Rasulullah menjawab tentang indahnya bangunan surga. Batu batanya terbuat dari emas dan perak, semennya dari minyak misik yang wangi, kerikilnya dari permata dan yakut, tanahnya dari za'faron. Barang siapa yang masuk, dia akan mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah kosong, artinya tidak pernah habis, kekal, tidak pernah mati. Pakaiannya tidak pernah rusak, selalu dalam usia muda. Tentunya ini tidak ada di dunia. Dari satu saja bangunan yang batu batanya terbuat dari emas dan perak, dimanapun dia tidak ada. Ini hebat kenikmatan surga. Lalu sungai-sungai yang ada di dalam surga, luasnya surga. Surga itu amat sangat luas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentunya juga sama, di bumi kita tidak akan melihat bangunan yang luasnya seluas langit dan bumi. Seluas bumi saja tidak ada, apalagi seluas langit dan bumi, ya. Besarnya kayak apapun, tapi di surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian sungai-sungainya, sungai di surga. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairu asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum min kulli thamarat wa maghfiratin min rabbihim kaman huwa khalidun finnar wa sukuma'an hamima faqatta'a am'a'ahum. Apakah perumpamaan surga, masalul jannah, yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya. Ya. Di dunia tidak ada air yang tidak berubah rasa dan baunya. Ya. Apalagi kaliloji wis mambune karo rasanya sudah tidak mungkin dicium, tidak mungkin dirasa. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya, tidak ada expirednya, tidak ada kadaluarsanya, ya, selalu segar. Sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, ya, yang lezat rasanya bagi peminumnya, bukan seperti khamr di dunia yang memabukkan. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring, asalim musaffa, yang bersih disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Rabb mereka.
Apakah sama dengan orang yang kekal dalam jahanam dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong ususnya? Ini adalah kenikmatan dari sungainya. Juga tidak didapatkan di dunia ini sungai yang seperti di surga tadi. Kemudian kebun-kebun di surga, di antaranya adalah wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mamdud wa dhillim mamdud wa ma'im maskub wa fakihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, yakni golongan kanan yang menerima kitab dengan tangan kanannya. Dalam surah, yakni dalam ayat yang lain dikatakan di dalam surah Al-Haqqah misalnya, yakni wa ashabul yamin wa amma, dan adapun orang-orang yang menerima bukunya dengan tangan kanannya, jadi dia akan fi 'aisyatir radiyah, akan berada di kehidupan yang menyenangkan, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi dan dekat dengan makanan dan buah-buahannya. Disuruh makan sepuasnya, sesenangnya. Hal itu disebabkan amal-amal yang telah dilakukannya. Dalam ayat ini, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas, dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak yang tidak terhenti buahnya dan tidak terlarang mengambilnya. Artinya buah-buahan yang tidak mengenal musim, terus berbuah terus sesuai dengan yang diinginkan oleh penghuni surga. Kemudian dalam hadis An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati sajaratun yasirur raqibu al-jawada al-mudammara as-sari'a mi'ata sanatin ma yaqta'uha wa riwayahu fi sahihain aidan min riwayati Abi Hurairah radhiyallahu an yasirur raqibu fi dhilliha mi'ata sanatin ma yaqta'uha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di surga itu terdapat sebatang pohon. Jika seorang penunggang kuda terlatih yang berlari kencang berjalan selama 100 tahun, niscaya ia tidak akan dapat menjelajahinya. Dalam riwayat Sahihain, Sahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, seorang pengendara yang lewat di bawah naungan pohon tersebut selama 100 tahun niscaya tidak akan dapat menjelajahinya. Artinya betapa indahnya, betapa luasnya, ya. Karena naungan terus ada dengan pohon itu. Ini juga tidak terdapat di dunia dan tidak terbersit dalam hati, ya, kalau ada yang seperti itu. Kemudian makanan dan minuman penghuni surga. Di surga ada berbagai makanan, buah-buahan, dan minuman, dan terus ada, dan tidak ada habisnya, juga tidak fana. Begitu pula naungan tidak fana dan tidak dihapus atau tidak terputus. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 35, "Matsalul jannati allati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar
ukuluha daimun wa dhilluha tilka uqbal ladzina taqaw wa uqbal kafirin an-nar. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-hentinya, sedangkan naungannya demikian pula tidak ada hentinya, ada naungan terus. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Ya. Jadi juga ada buah-buahan yang tidak pernah berhenti, makanan yang tidak pernah berhenti. Setiap manusia ingin memakannya, maka makanan itu ada, buah-buahan itu ada. Juga tidak bisa didapatkan di dunia. Ya. Kita ingin duren, tidak di musim duren, ya tidak ada duren. Kita ingin mangga, tidak di musim mangga, ya tidak ada mangga. Tapi di surga ini terus ada, tidak pernah terputus. Dalam tafsir Aisyarut Tafasir mengatakan sifatul jannah, sifat surga yang Allah menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, anna tajril anhar fi arja'iha wa jawanibiha. Sesungguhnya sungai-sungai itu di dalam surga mengalir dari segala arah dan kanan kirinya, jawanibiha, sampingnya. Ya. Artinya mengalir dengan indahnya, seperti taman, bukan mengalir seperti banjir. Ya. Haitsu syaa ahluha yufajjirunaha tafjira. Sesuai dengan kehendak penghuninya, maka air itu akan memancar dengan indahnya. Ya. Kok inginnya airnya warna-warni, barangkali akan mengalir warna-warni pula. Fiha al-fawakih wal mata'im wal masyarib. Di dalam surga ini ada buah-buahan, fawakih jamak dari fakihah, wal mata'im dan makanan-makanan, wal masyarib dan minuman-minuman yang banyak tadi, baik yang dari air yang tidak berubah, dari air susu yang tidak pernah usang atau kadaluarsa, dari hamr raddatul lisyaribin, dan juga dari asalim musaffa, yakni madu yang disaring, yang dibersihkan, lang qita'a laha wala fana'a, yang tidak terputus dan tidak habis, terus ada terus, ukulaha daimun, terus menerus ada. Begitu pula naungannya juga daimun, ada naungan terus menerus sesuai dengan kebutuhan manusia yang ada, yang menjadi penghuni surga itu, dan tidak pernah terputus, tidak pernah hilang. Wadil jannah allati taqaddamat sifatuha, surga yang sifatnya sudah disebutkan tadi, hiya jazaul muttaqin inda rabbihim, adalah merupakan pahala, balasan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni balasan orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, yakni uqbal ladina attaqau. Adapun orang-orang yang kafir, maka balasannya, tempat kembalinya adalah an-nar. Wala yastawi ashabul jannah wa ashabun nar. Tidak sama antara penghuni surga dan penghuni neraka. Hadis Rasulullah SAW an Jabir qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun wa la yatfulun wa la yabulun wa la yataghawwatun wa la yamtakhitun. Qalu
Fama balut ta'am qala juthaun wa raskhun kariskhil miski yulhamuna at-tasbih wa tahmid kama yalhamuna nafsa. Sesungguhnya penduduk surga mereka makan dan minum di dalam surga, namun mereka tidak meludah, tidak kencing, tidak buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak. Jadi ini juga tidak didapatkan di dunia. Kalau orang tidak kencing, tidak buang air besar, tentunya ya satu hari saja sudah sakit. Tapi di surga itu kenyataannya nanti. Dan tidak mengeluarkan dahak, bersih. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana nasib makanan di perut mereka? Jadi para sahabat juga kritis, tidak hanya disebutkan terus diam, tapi bertanya terus bagaimana? Nabi SAW menjawab, menjadi sendawa dan keringat yang berbau misik. Sendawa, keringat yang berbau misik. Mereka diilhami selalu bertasbih, bertahmid sebagaimana kalian selalu bernafas. Jadi ini juga ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Ada makan, minum, tapi tidak buang air, tidak buang air kecil, buang air besar, dan tidak mengeluarkan dahak, dan tidak sakit tentunya. Maka semuanya itu menjadi sendawa dan keringat yang berbau misik. Ya. Tinggal kita percaya atau tidak saja. Ya. Seorang muslim ya harus percaya, karena ini diberitakan oleh Al-Quran, diberitakan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga yutafu alaihim bisihafim min dhahab wa akwabim wa fiha ma tastahil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Diedarkan kepada mereka piring-piring dari emas dan piala-piala, dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diingini oleh hati dan sedap dipandang mata, dan kamu kekal di dalamnya. Artinya makannya piring dari emas, gelasnya juga gelas-gelas yang indah, ya, diibaratkan seperti piala ini. Jadi orang yang di surga akan makan dan minum. Allah Ta'ala telah mengizinkan penduduk surga untuk menyantap makanan dan minuman yang mereka inginkan dan mereka pilih. Kepada mereka dikatakan kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ya. Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yakni di dunia, ketika di dunia. Bagaimana minumannya? Minumannya diantaranya adalah difirmankan Allah, wadaniyatan alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila wa yutafu alaihim bi'aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila ainan fiha tusamma salsabila. Dan naungan pohon-pohonan surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya, dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya, diukir dengan sebaik-baiknya. Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe zanjabil,
yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan salsabila. Ini salah satu di antara minumannya. Juga minuman yang lain yang sudah kita terangkan di dalam surah Muhammad ayat 15, yakni dari air yang tidak berubah warna dan rasanya, dari khamr yang tidak memabukkan, yang lezat untuk diminumnya, dari susu yang tidak pernah kadaluarsa, dan juga dari madu yang telah disaring sehingga menjadi murni semurni-murninya. Juga di dalam surah Al-Mutaffifin dikatakan innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu wi wujuhim nadratan na'im yusqawna min rahiqim mahtum khitamuhu mis wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aina yashrabu biha al-muqarrabun. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yakni surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Dalam pembelajaran yang lalu, yakni memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di surga kita akan bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup mereka yang penuh kenikmatan, yakni orang yang di surga. Mereka diberi minum dari khamr murni yang dilak tempatnya. Laknya adalah kesturi, minyak kesturi, dan untuk demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba, yakni untuk mencapai surga, kenikmatan surga. Dan campuran khamr murni itu adalah tasnim, yaitu mata air yang minum darinya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelayan-pelayan surga, yakni Allah berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 17-18, yatufu alaihim wildanum mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in. Mereka dikelilingi anak-anak muda yang tetap muda dengan membawa gelas, bejana, dan piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Juga yatufu alaihim wildanum mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, maka kamu mengira mereka itu mutiara yang bertaburan. Bagaimana istri-istrinya? Allah berfirman, wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Dan sampaikan berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rizki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Tafsirnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan melakukan amal soleh, bahwasanya bagi mereka di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada surga-surga yang mengalir sungai dari kanan kirinya. Lahum fiha azwajum mutahharah. Di dalamnya mereka akan mendapatkan istri-istri yang suci. Suci dari apa? Suci dari kotoran, suci dari yakni penyakit,
suci dari dosa, suci dari akhlak-akhlak yang tercela. Jadi suci lahir dan batin. Ya. Akhlak tercela seperti memperdaya, makar, menipu, itu sudah tidak ada sama sekali. Wa ta'tihim as-simar, dan Allah memberikan buah-buahan di dalam surga. Annaha, lalu orang-orang penghuni surga mengira bahwa buah-buahan itu seperti buah-buahan yang telah diketahuinya ketika di dunia, namun rasanya yang berbeda. Ya. Ada durian, rasanya tidak seperti durian yang di dunia. Ya. Jadi semuanya ada, namun berbeda warna, bentuk, dan rasanya. Wa kullu ma ruziqu min thamaratin qal, maka ketika mereka diberi rizki berupa buah-buahan, mereka mengatakan hadza ma wa'idna fid dunya, ini adalah yang dulu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita di dunia sebagai balasan atas iman dan amal solehnya. Walladzina amanu imanan shadiqan, yakni orang-orang yang benar-benar beriman, wa amalu amalan salihan, dan melakukan amal soleh, yabqau fil jannah, mereka akan terus berada di surga, khalidina abadan, selama-lamanya, la yamutuna fiha wa la yahuluna anha, mereka tidak akan mati dan tidak pula akan keluar dari surga itu. Inilah sebagian dari apa yang akan kita dapatkan ketika di dunia, ketika kita di surga nanti. Syaratnya adalah kita menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, yakni menjadi orang yang bertakwa, seperti di dalam surah Ali Imran, yakni wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddal muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Di antara sifat orang yang bertakwa adalah orang yang mau berinfak fis sarra wad dharra, baik dikala rezekinya lancar maupun dikala rezekinya sempit, artinya istiqomah meskipun jumlahnya berbeda. Wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarahnya, tidak menjadi orang yang emosional. Wal afina anin nas, dan orang yang mau memaafkan orang lain, dan orang yang mau berbuat baik, wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang suka bertobat dari dosa-dosa yang telah dilakukannya, yakni walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah orang yang akan mendapatkan surga yang begitu indahnya, yang sebagian ayat-ayat dan hadis sudah kita pelajari pada malam ini. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita untuk lebih giat melakukan kebaikan-kebaikan agar mendapatkan surga. Karena memang kadang-kadang orang akan berbuat baik itu kalau ada motivasinya. Nah, ayat-ayat tentang surga itu merupakan motivasi untuk melakukan kebaikan. Sedangkan ayat-ayat tentang neraka merupakan motivasi agar meninggalkan kejahatan-kejahatan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.